Tanpa basa-basi, debat Adian membuat mati kutu koalisi Prabowo Gibran. Orang yang overconfident kayak gini, orang yang akan jatuh pertama kali. Ingat itu. Saya orang yang mengandung fairness, mau husnuzon semua. Tapi kalau ada orang yang overconfident, Pak, dia yang pertama kali jatuh. Dan mereka yang akan menjilat ludah sendiri. Tetapi teropong hasil lembaga survei yang kita anggap cukup memiliki kompetensi, itu teropongnya beda. Jangan apapun kepentingan lu, jangan. Malu saya. 30 negara, medianya mengulas, lu baca. Matinya demokrasi. Siapa yang tidak mengenal sosok Adian Apitupulu? Sosok politisi yang sederhana. Ketika dilantik, dia memakai jas harga Rp80.000 dan jeans hitam. Ketika ditanya para awak media, Adian bertanya balik, yang jadi anggota DPR itu orangnya apa bajunya? Yang penting kan memenuhi kepatutan, kata Adian. Sampai detik ini pun tidak pernah ada berita Adian meminta fasilitas buat keluarganya ketika bepergian ke luar negeri. Adian juga bukan orang yang nyinyir, melainkan seorang politisi yang loyal pada partai, loyal pada Presiden Jokowi, dan bersedia pasang badan membela Presiden Jokowi. Sudut pandang Kira, karena Adian ini yakin bahwa Presiden Jokowi itu ya bekerja hanya demi rakyat, seperti halnya Adian. Maka kita pun menyaksikan betapa gaharnya Adian yang saat ini kembali membela orang baik, yaitu dalam ajang Pilpres 2024. Adian selalu memenangkan debat sengit dengan para jubir lawan politik Ganjar Pranowo, dengan gaya santainya yang tidak pernah terpengaruh oleh lawan. Ketika suasana jadi sama-sama panas pun, Adian bagai senjata otomatis yang sanggup memberondong lawan debatnya dengan berbagai peluru, dengan isi perkataannya yang logis, berbobot, dan valid. Ya, ada hal menarik dari acara Meet the Politician Komisi.co yang dibawakan oleh Rifana Pratiwi. Debat panas terjadi antara Adian Apitupulu dari koalisi Ganjar Mahfud dan Maman Abdurrahman dari koalisi Prabowo Gibran. Awalnya, pembawa acara Rifana mempertanyakan pencalonan Gibran yang terkesan tidak melalui proses yang benar kepada Ketua Bapilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Hal tersebut pun tercermin di dalam hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi. Enggak. Ini bukan masalah kita nggak mendukung anak muda. Tapi saya yakin sekali bahwa anak muda di sini adalah anak muda yang ingin maju dengan proses yang benar. Sekarang pertanyaannya, kalau Gibran itu bukan Proses Gibran nggak benar menurut lo? Loh, kalau misalnya nggak benar, nggak mungkin digugat di MK dong. Salah nggak sih ada seorang anak muda, dia anak presiden, dia mantan kepala daerah, dia umurnya di bawah 40 tahun, pengen mencalonkan jadi calon wakil presiden, lalu dia melakukan proses gugatan sesuai dengan mekanismenya di MK. Gue jawab ya. Nah, itu dulu. Tar dulu bang. Selesai dulu bang. Santai dulu bang, santai. Dan disinilah letak kegarangan seorang mantan aktivis 98 tersebut dalam acara komisi.co itu. Pihaknya berusaha mengcounter serangan jawaban Maman yang mengaku proses pencalonan Gibran sudah benar sesuai konstitusi. Adian dengan santai sambil menalar setiap kata yang terucap dari wakil koalisi Indonesia Maju Maman Abdurrahman, sehingga begitu ada yang janggal dari keterangan Maman, Adian langsung menebasnya dengan kata-kata yang tajam tentunya. Jangan apapun kepentingan lu, jangan. Malu saya. 30 negara, medianya mengulas, lu baca. Matinya demokrasi, matinya Mahkamah Konstitusi, intervensi kekuasaan, anak presiden menjadi cawapres, intervensi kekuasaan pada proses pemilu, mati. Kemudian Anda menutup mata Teman-teman soal mau kritisi itu. silakan, tapi poinnya saya juga punya hak untuk menyampaikan Betul. bahwa narasi yang kalian sampaikan ternyata berbanding terbalik dengan hasil survei. Hasil survei yang mana? Yang menariknya lagi, ada beberapa momen yang membuat Maman mati kutu. Misalnya pada durasi 1 jam 54 menit, Adian menunjuk Maman lalu berkata, jangan permalukan kita sebagai komisi. Makjleb sekali bukan? Oh iya, perlu diketahui juga bahwa kalau Adian dari dulu pendukung Jokowi sejak dari Solo, berbeda dengan Maman Abdurrahman.
Bahkan di lain waktu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan PDIP tersebut juga meragukan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024, mengingat anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan. Dalam Mata Najwa episode debat di Makan Siang Mata Najwa, Adian mengungkapkan kekecewaannya kepada Jokowi yang dianggapnya sudah tidak dikenalinya lagi. Pihaknya merasa Jokowi bukan lagi sosok yang sama seperti yang dulu diperjuangkan oleh PDIP untuk meniti kursi kepemimpinan, mulai dari wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden Indonesia. Di sisi lain, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khoiri menilai kekhawatiran publik bahwa Jokowi tidak bisa netral pada Pilpres mendatang cukup beralasan. Hal itu dikarenakan kecenderungan politik Jokowi saat ini yang lebih berpihak kepada Prabowo sebagai capres yang didampingi oleh putranya Gibran. Kini, seseorang yang berada di bawah usia 40 tahun bisa maju sebagai capres maupun cawapres selama ia pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan yang diketok palu oleh Ketua MK Anwar Usman yang tak lain merupakan ipar Jokowi dinilai merupakan upaya untuk memuluskan jalan Gibran ke ajang politik 5 tahunan. Dari sinilah Adian kembali mempertanyakan sikap Jokowi yang dulunya selalu mengklaim bahwa dirinya menghormati konstitusi. Adian lantas menuding bahwa perubahan aturan usia capres-cawapres itu semata untuk menguntungkan Gibran, alih-alih membuka kesempatan bagi anak muda untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Lalu, bagaimana menurut Anda?